Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pembelajaran tematik dengan Pak Oji ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema kedua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah ya. Jangan lupa kalian selalu cuci tangan pakai sabun dan dengan air yang mengalir. Kemudian jangan lupa pula kalian selalu memakai masker ketika kalian akan berpergian ya. Jangan lupa pula kalian jaga jarak. Ya, itulah yang selalu dihimbau oleh pemerintah kita ya guna meminimalisir penularan penyakit. Baik anak-anakku ya, untuk hari ini kita akan lanjutkan ke tema 2 persatuan dalam perbedaan, subtema 1 rukun dalam perbedaan. Pembelajaran kedua ya. Dari temanya saja persatuan dalam perbedaan. Artinya di sini kita sajikan gambar-gambar. Di sini ada 7 orang ya dengan kostum ataupun baju daerah khas daerahnya masing-masing ya, seperti ini ya. Ini berbeda-beda tapi tetap dalam persatuan rukun. Ya, di sini ya, kita akan ke kompetensi dasarnya yaitu PPKN ya ini. 3.4 menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dalam bernegara beserta dampaknya. Kemudian 4.4-nya menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, menyebutkan manfaat persatuan dalam kehidupan melalui diagram dengan benar. Kemudian mencontohkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari dan manfaatnya sebagai wujud semangat persatuan. Nah, itu adalah kompetensi dasar dan IPK PPKN. Kemudian di sini ada kompetensi dasar SBDP, memahami penampilan tari kreasi daerah dan menampilkan tari kreasi daerah. Indikator pencapaian kompetensinya menyebutkan pola tari kreasi daerah dengan benar, kemudian mempraktekkan pola tari daerah dengan tepat. Itulah ya kompetensi dasar dari 2 pelajaran PPKN dan SBDP. Sekarang kita lanjutkan ke materinya. Muatan PPKN. Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Makna persatuan dalam perbedaan. Makna persatuan dalam perbedaan ini meliputi ya, ini di lingkungan keluarga kita dulu. Di keluarga kita mungkin ya, ada keluarga kita yang berbeda keturunannya mungkin ya, atau berbeda sukunya. Kemudian yang kedua di sini ya, mungkin kita hidup bertetangga ya, bertetangga juga mungkin tetangga kita sudah tentu ya, ada yang serumpun mungkin dengan kita, satu bahasa mungkin ya, ada yang Sunda dengan Sunda atau mungkin berbeda, ada yang dengan bertetangga dengan orang Jawa, orang Sunda, orang Lampung ya. Nah, itu adalah suatu perbedaan. Kemudian juga di sekolah ya. Kalau di sekolah ya kalian sama saja ya. Mungkin kalian ada yang orang Hiwul, ada yang orang Hauan, ada yang orang Bukit Gading, ada yang dari Kalibaru ya, ada yang dari Parahu ya,
Ada sukunya Sunda, mungkin Jawa ya, mungkin Lampung ya, mungkin juga uh, ada nggak yang dari Batak? Nggak ada ya. Ya kalau tahun kemarin ada murid bapak yang Batak ya. Oke, itu adalah perbedaan, tapi tetap bersatu, tetap rukun ya. Itulah beberapa makna persatuan dalam perbedaan. Mari saling menghormati dan menghargai ya. Di sini kita lihat ya, ini eh, kalau kita perhatikan gambarnya ini adalah berbeda agama ya. Ini ada yang Hindu, ada Kristen ya, ada Buddha ya, ada Islam. Berbeda-beda agama, tapi saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda agama. Karena kita hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia yang mayoritasnya tidak hanya ada agama Islam saja, tapi ada agama-agama lain. Makanya kita saling menghormati dan menghargai. Nah, dari perbedaan-perbedaan yang ditampilkan tadi ya, uh, harus ada apa dalam sikap kita terhadap perbedaan tersebut. Yang pertama, kita harus peduli, peduli ya, peduli dengan keadaan lingkungan kita ya. Nah, di sini ada gambar, ada anak yang jatuh ya, lututnya kesakitan. Nah, ini dibantu oleh temannya ya, dikasih dibersihkan, dikasih betadin ya. Ini merupakan sikap peduli kita terhadap teman kita. Di sini ada gambar yang jatuh, anak yang jatuh ya. Nah, kita juga harus peduli, kita harus menolongnya. Itu sikap peduli. Kemudian yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama. Ya, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan diri kita sendiri. Nah, ini bermusyawarah ya, bermusyawarah. Nah, ini gambar di kelas ya, bekerja sama ya, berkelompok, tidak individualis ya. Ini mendahulukan kepentingan bersama, tetap rukun. Kemudian di sini toleransi kepada orang lain. Nah, ini sudah jelas ya, berbeda agama, tapi tetap toleransi kepada orang lain. Nah, inilah bentuk daripada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun berbeda agama, kita tetap bersatu, kita tetap hidup rukun. Saling menghargai kepada pemeluk agama yang lainnya. Nah, ya ini gambar anak-anak sedang bermain. Nah, ini gambar pakaian adat daerah masing-masing. Nah, ini gambar agama ya, agama ini ya bentuk atau
contoh pakaian agama di Indonesia. Oke, dari beberapa gambar ya, banyak perbedaan-perbedaannya ya. Tapi lihat, mereka tidak menampakkan muka-muka yang murung, tapi mereka tetap semangat, mereka tetap berdiskusi, mereka tetap bersatu. Nah, coba tuh ya, ini pegang bendera Indonesia dari berbagai daerah. Nah, yang ada di buku kalian, kalau yang punya bukunya silahkan dibuka. Perbedaan yang menguatkan. Kampung Cempaka adalah sebuah kampung transmigran. Warganya berasal dari berbagai daerah padat di Pulau Jawa. Hal ini menjadikan mereka berbeda suku maupun agama. Di Kampung Cempaka hiduplah 5 orang sahabat. Ada Asna yang berdarah Sunda, Utami dari Banyuwangi, Tony seorang anak etnis Tionghoa yang sebelumnya tinggal di Semarang, Wande dari suku Tengger di Jawa Timur, dan Marta anak seorang pendeta yang dahulu tinggal di Solo. Di Kampung Cempaka, rumah mereka bersebelahan dan mereka pergi ke sekolah yang sama. Itu sebabnya mereka sangat akrab. Mereka suka bermain bersama dan sering menghabiskan waktu di rumah satu sama yang lain. Ya, ini di Kampung Cempaka. Walaupun berbeda, mereka tetap bermain bersama. Oke, sudah kalian lanjutkan, kita lanjutkan ya. Meskipun berbeda suku, kebersamaan begitu kental terlihat dalam keseharian mereka. Bersama anak-anak lain di Kampung Cempaka, mereka setiap akhir minggu berkumpul di balai utama kampung. Biasanya selain berolahraga bersama, mereka juga kerap berkeliling ke rumah warga, membantu melakukan apa saja yang dibutuhkan warga. Kadang-kadang mereka membantu warga lanjut usia, sekedar membersihkan rumah atau menyiapkan makanan. Sekali mereka juga membantu orang tua yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Dari Tony mereka belajar menari barongsai. Lalu mereka ajarkan tarian itu kepada anak-anak sekampung. Sementara itu, setiap tiba saat panen, Wande dan keluarganya akan sibuk memimpin warga membuat tumpeng gede, yaitu nasi khas dari daerah Tengger yang dibuat untuk mensyukuri berkah Tuhan dalam wujud panen raya. Sikap toleransi yang ditujukan kelima sahabat itu memang sekadar berupa hal-hal kecil. Tapi hal kecil dalam keseharian itulah yang mencerminkan kehidupan Bhinneka Tunggal Ika di Kampung Cempaka yang kaya akan perbedaan. Mereka hidup damai berdampingan dan tulus saling menjaga. Baik, tadi itulah muatan PPKN. Sekarang kita lanjut ke
muatan SBDP ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini ada tari ya, gerak tari ya. Gerak tari daerah. Gerak tari klasik. Gerak tari klasik. Nah, ini gerak tari klasik dari berbagai daerah. Gerak tari kerakyatan. Yang kedua gerak tari kerakyatan. Tuh kayak Reog Ponorogo ya. Dari Sunda, Tepuk Tilu ya. Gerak tari kreasi baru. Nah, ini ya. Kalian udah tahu ya. Itu tadi lagu Dinding Badinding ya. Nah, ternyata di tari itu ada pola-pola gerakannya ya. Di sini adalah pola lantai. Pola lantai. Tari piring ini menggunakan pola lantai. Nah, ini ya. Pola lantai ini gambarnya seperti ini ya. Ada garis vertikal, ada garis horizontal ya. Ada garis melengkung, ada garis diagonal. Tuh gerak-gerakannya ya. Seperti ini. Pola lantai. Ini setengah lingkaran, kalau ini nah seperti ini pola lantai vertikal lurus. Nah, pola lantai vertikal lurus, tari klasik banyak menggunakan pola lantai vertikal. Penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya dari belakang ke depan. Pola lantai ini memberikan kesan sederhana tetapi kuat. Nah, seperti ini tuh ya. Tari Yospan Papua, tari Serimpi Jawa Tengah, tari baris Cengkredan dari Bali. Oh, ini polanya pola lantai vertikal lurus. Kemudian pola lantai diagonal. Penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Seperti ini tuh ya. Tari gending Sriwijaya Sumatera Selatan. Nah, kalau tatap muka ini dipraktekkan dan kalian menari. Biasanya seperti itu ya. Biasanya bagus-bagus tariannya. Boleh pakai aksesoris ya. Aksesoris pakaian adatnya ya. Kayak kali ini cukup materi saja ya. Boleh nanti kalian kalau mau praktek di rumah sendiri ya. Atau yang berdekatan boleh dengan temannya. Kemudian pola lantai garis melengkung. Penari membentuk garis lingkaran. Tari rakyat dan tari tradisional banyak menggunakan pola ini. Pola lantai ini memberikan kesan lemah dan lembut. Oh ya, tari emak Badong Toraja Sulawesi Selatan. Yang ini tari Randai Sumatera Barat. Tuh. Tari lantai garis melengkung. Kayak lingkaran gitu ya. Ada garis horizontal ya, ada garis vertikal, ada garis melengkung, ada garis apalagi tadi diagonal ya.
Baik ya. Eh, untuk SPDP tentang tari daerah ya. Di sini ada pola lantai. Tadi kita sudah bahas ya. Silahkan kalian kalau untuk praktek, kalau mau praktek sendiri di rumah silahkan bersama dengan orang tua kalian atau dengan teman kalian. Atau sekedar pengetahuan kalian baca atau kalian lihat-lihat ya. Biasanya ini di kelas 5 juga sudah pernah ya kalian belajar tari ya. Demikian anak-anakku untuk hari ini ya. Pembelajaran 2 ini mudah-mudahan kalian paham. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.